Halo semuanya, perkenalkan nama saya Catherine Wijaya dari kelas 11A. Hari ini saya akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Nah, yang pertama merupakan produksi. Produksi adalah setiap usaha manusia untuk menciptakan atau menambah nilai suatu barang atau jasa dalam rangka memenuhi kegiatan manusia. Tujuan dari produksi ini untuk menghasilkan barang dan jasa, baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, memperoleh keuntungan, menjaga kelangsungan hidup masyarakat dan perusahaan, dan juga meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya yang saya akan bahas itu adalah faktor produksi. Faktor produksi itu terbagi menjadi 4 loh. Ada faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, dan juga faktor produksi keahlian. Nah, kalau faktor produksi alam itu merupakan semua kekayaan yang terdapat di alam semesta. Contohnya itu seperti air, seperti tanah, seperti cahaya matahari, udara, dan barang tambang. Kalau faktor produksi tenaga kerja itu terbagi menjadi 4. Ada tenaga kerja terdidik seperti guru, ada tenaga kerja terampil seperti pembuat kue, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih itu seperti janitor atau petugas kebersihan. Ada tenaga kerja rohani itu seperti psikolog, dia tentang mental gitu. Baru tenaga kerja jasmani itu menggunakan fisik. Contohnya seperti buruh pabrik yang mengangkat-angkat barang. Nah, selanjutnya ada kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah semua kegiatan yang ditunjukkan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Tujuannya adalah untuk membantu menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen, lalu mempermudah konsumen untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Baru membantu produsen untuk memasarkan barang yang akan diproduksi, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa faktor distribusi nih. Yang pertama, ada pasar. Pasar adalah saluran distribusi yang dipengaruhi oleh pola pembelian konsumen, yaitu jumlah konsumen, letak geografis konsumen, jumlah pesanan, dan juga kebiasaan dalam pembelian. Yang kedua itu ada produk. Produk itu berkaitan dengan objek fisik barang, yaitu nilai unit, besar dan berat barang, mudah rusaknya barang, standar barang, dan juga pengemasan barang tersebut. Yang ketiga, produsen. Pertimbangan yang diperlukan di sini adalah sumber dananya dari si produsen tersebut, dan juga pengawasan pelayanan yang diberikan oleh si produsen itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas konsumsi nih. Konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Yang menggunakannya itu disebut juga sebagai konsumen. Tujuan dari konsumsi ini adalah untuk mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa secara bertahap. Dan juga dia itu menghabiskan nilai barang sekaligus memuaskan kebutuhan secara fisik dan juga secara rohani. Nah, ciri-ciri benda yang dikonsumsi itu adalah yang pertama, termasuk ke dalam benda ekonomi atau benda yang diperolehnya itu membutuhkan pengorbanan. Yang kedua itu ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, manfaat, nilai, ataupun volume benda-benda yang digunakan tersebut akan habis sekaligus ataupun berangsur-angsur. Selanjutnya, kita akan membahas pelaku kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi adalah perorangan atau badan yang melakukan kegiatan ekonos. Dalam pengertian lainnya, pelaku ekonomi ini adalah sebuah subjek yang menjalankan dan melakukan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Pelaku ekonomi ini terdiri dari RTK, RTP, RTN, dan juga MLN. Yang pertama yaitu RTK. RTK ini adalah rumah tangga konsumen, yang merupakan kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Rumah tangga konsumsi ini memiliki faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan juga kewirausahaan. Ada beberapa peran dari si RTK ini, yaitu sebagai penyedia faktor-faktor produksi, alam, tenaga kerja, modal, dan juga kewirausahaan. Yang kedua, sebagai pengguna barang dan jasa yang dihasilkan oleh si produsen. Baru dia juga dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka melindungi si konsumen.
dan juga memperlancar peredaran suatu putaran barang dan jasa. Nah, yang kedua, saya akan membahas tentang RTP. RTP adalah rumah tangga produsen, yang merupakan sebuah kelompok masyarakat yang kegiatannya itu menghasilkan dan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Selain RTK, RTP juga ada peran tersendiri loh, seperti sebagai pengguna faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh konsumen, dan juga sebagai penghasil barang dan jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan si konsumen. RTP ini juga dapat meningkatkan PDB sehingga meningkatkan kemakmuran bangsa, dan juga sebagai pihak yang dapat meningkatkan inovasi-inovasi di bidang produksi barang dan jasa. Yang ketiga, ada RTN. RTN adalah rumah tangga negara. RTN ini dalam sistem demokrasi yang memimpinnya itu adalah pemerintah, itu kalau di Indonesia. RTN memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk menentukan kebijakan ekonomi yang ada di Indonesia. Apa aja sih peran RTN? Peran RTN itu adalah sebagai pelaku dari produksi rumah tangga. Dia mengatur, mengendalikan, dan mengawasi jalan roda perekonomian di suatu masyarakat. Dia juga menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi melalui berbagai kebijakan ekonomi. Nah, yang terakhir ada MLN. MLN adalah masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri ini terlibat dalam perekonomian apabila suatu negara itu melakukan perdagangan internasional. Peran dari si MLN ini adalah sebagai pelaksana kegiatan perdagangan internasional, seperti ekspor dan impor, sebagai pengguna faktor-faktor produksi dalam negeri, dan juga MLN ini merupakan penghasil barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dalam negeri. Ini merupakan arus dua pelaku ekonomi. RTK memberi faktor produksi kepada RTP. RTP membalasnya dengan memberi gaji atau upah sewa, bunga, dan laba ke RTK. RTP memberi barang dan jasa dari hasil produksi ke RTK. Kemudian RTK membalas barang dan jasa itu berupa uang. Nah, kalau yang tiga pelaku, RTK membeli faktor produksi ke RTP. RTP membalasnya dengan memberi gaji, upah, sewa, bunga, dan laba ke RTK. RTP memberi barang dan jasa hasil produksi ke RTK. Kemudian RTK membalas barang dan jasa tersebut berupa uang. RTK membayar pajak ke RTN. Kemudian RTN memberikan fasilitas kepada RTK. Kemudian RTK memberi faktor produksi kepada RTN. RTN akan membalasnya berupa upah atau gaji kepada RTK. RTP membayar pajak ke RTN. RTN memberi fasilitas kepada RTP. Lalu RTP memberi barang dari RTN. RTN akan membayarnya berupa uang. Selanjutnya yang terakhir ada arus 4 pelaku ekonomi. RTK memberi faktor produksi ke RTP. RTP membalasnya dengan memberi gaji atau upah sewa, bunga, dan laba ke RTK. RTP memberi barang dan jasa hasil produksi ke RTK. Kemudian RTK membalas barang dan jasa tersebut berupa uang. RTK membayar pajak kepada RTN. Kemudian RTN memberi fasilitas kepada RTK. Lalu RTK memberi faktor produksi kepada RTN. Lalu RTN akan memberi upah atau gaji kepada RTK. RTP membayar pajak ke RTN. RTN memberi fasilitas kepada RTP. Lalu RTP akan memberi barang dari RTN. RTN akan membayar berupa uang. RTP mengekspor barang ke MLN. MLN akan mengimpor barang tersebut ke RTP. Lalu MLN akan memberi faktor produksi ke RTP berupa tenaga kerja. Kemudian RTP memberi gaji kepada MLN. Sekian presentasi dari saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye guys.